mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan di sini kami dari kelompok PE berapa kita tuh? Berapa? Kalau coba dicek dulu aja. PE 9 ya kalau nggak salah. Ini di sini. Kelompok 8. Ya, kelompok 8. Oke, kita dari kelompok 8 kali ini kita akan berdiskusi tentang penentuan lokasi yang potensial untuk pembangkit energi baru terbarukan. Di sini saya selaku ketua akan memimpin jalannya diskusi. Di sini kita memiliki beberapa agenda yang akan kita bahas. Di mana yang pertamanya bisa disebutkan, Bang Dimas? Baik, kali ini kita akan melakukan sesi usulan lokasi. Di sini ada beberapa poin yang harus disampaikan. Yang pertama adalah mengusulkan lokasi itu sendiri, kemudian jenis energi yang dipilih, alasan ilmiah yang mumpuni, dan juga pemanfaatan energi listriknya. Oke, baik. Karena tadi sudah disebutkan ya agendanya akan membahas apa saja, kita mulai aja secara rotasi secara memutar. Kita mulai dari Bang Ibnu, silakan Bang Ibnu. Oke. Di sini saya menyarankan untuk ke lokasi yang ada di daerah Kadipaten Tasikmalaya, yaitu di Karaha Bodas. Nah, di sini tuh jenis apa namanya? Energi terbarukan. Ya, energi terbarukannya itu yaitu dari jenis PLTP. Oke. Nah, kenapa saya memilih di sini? Karena lokasinya yang strategis karena berada di daerah vulkanik. Ya. Nah, untuk tujuannya di situ tuh yaitu untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan mendukung pasokan energi bersih dan terbarukan. Mungkin segitu saja. Lanjut. Kalau dari saya sih, Saudara Adam dipersilakan. kalau dari saya di sepanjang pesisir pantai selatan Tasikmalaya, Iya. energi yang dipakainya itu adalah PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Alasannya karena di sepanjang pesisir pantai selatan itu memiliki angin yang cukup kuat ya untuk dibuatkan PLTB. Untuk pemanfaatan energinya mungkin bisa digunakan untuk penerangan jalan di sekitar daerah pantai selatan, pesisir selatan Tasikmalaya. Oke, baik. Kita lanjutkan kepada saudara Iwan, silakan. Untuk Bang Iwan dipersilakan. Ya, mungkin dari saya untuk lokasi itu di dataran tinggi Dieng di Kabupaten Wonosobo. Kenapa saya memilih di sana gitu? Karena Jawa nggak apa-apa, biar berpotensi. Di sana sangat berpotensi. Mempunyai juga di Dieng juga kan dataran tinggi ya, dengan ketinggian sekitar 2000 mdpl. Sangat berpotensi untuk didirikannya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, untuk pemanfaatannya dari tenaga surya tersebut itu untuk penerangan jalan sekitaran wisata. Terus juga untuk bisa juga digunakan untuk pengolahan air di sana gitu. Oh iya. Paling itu saja sih menurut saya. Boleh. Ada Bang Yoga. Kalau untuk tempat saya mengusulkan dari Kabupaten Tasikmalaya yaitu di Cipatujah. Alasan saya mengusulkan tempat tersebut karena daerah tersebut memiliki lokasi radiasi matahari yang cukup besar karena berada di daerah tropis Indonesia. Dan untuk pemanfaatannya itu karena dapat memberikan sumber energi lokal yang lebih mandiri dan keberlanjutan. Mungkin segitu dari saya. Kalau untuk dari saya sendiri, saya memilih untuk di situ Cilenca. Kenapa di situ Cilenca? Karena yang pertama itu sama sepertinya yang diutarakan oleh Bang juga, di mana daerah Bandung itu memiliki tingkat radiasi yang baik gitu ya. Karena memang di kita itu dilalui oleh garis khatulistiwa, dan juga di Bandung itu karena beriklim yang lebih dingin gitu kan. Saya pribadi ingin meninjau gitu sangkut pautnya iklim terhadap ketahanan dan juga ke umur dari sel surya itu sendiri gitu kan, baik itu polikristalin ataupun monokristalin. Oke, paling itu dari saya. Untuk pemanfaatannya
itu digunakan untuk daerah sekitar karena daerah sekitar situ Cileunca itu sudah mulai banyak ada apa namanya tuh pariwisata dan juga untuk penerangan wilayah sekitar gitu. Karena memang wilayahnya yang tidak terlalu luas seperti di mana yang terapung itu ya yang di Cirata gitu kan. Kalau Cirata kan memang luas gitu. Kalau ini tuh memang luas tapi tidak seluas Cirata gitu. Untuk Dimas dipersilakan. Oke, baik. Dari saya sendiri itu mengusulkan di daerah Gunung Galunggung. Jenis energi yang menurut saya cocok di daerah tersebut itu adalah biotermal, dikarenakan Gunung Galunggung sendiri itu adalah sebuah gunung vulkanik yang memang punya potensi kuat untuk pemanfaatan panas buminya. Nah, pemanfaatan energi listriknya ini paling jelas itu digunakan untuk sumber listrik di daerah pariwisata. Karena kita sendiri juga tahu di sana terdapat daerah pariwisata yang cukup terkenal juga. Nah, selain itu juga berguna untuk sumber energi listrik bagi warga sekitar. Begitu dari saya. Sekarang kita lanjutin pada sesi berikutnya di mana sesi untuk tanggapan. Tanggapannya kita putar aja dari yang pertama pemaparan pertama itu Bang Ibnu. Dari teman-teman sekalian apakah ada yang berkeberatan atau misalnya ingin menyanggah dari pilihan dari Bang Ibnu gitu. Yang ada di mana Bang Ibnu? Kadipaten di Kadipaten Karabodas. Misalnya mungkin karena daerahnya yang kurang atau mungkin jaraknya ke rumah warga yang terlalu jauh gitu. Dipersilahkan. Mungkin dari Bang Rizal dulu. Oh iya boleh. Mungkin dari saya pribadi ingin bertanya ke Bang Ibnu. Kan di Karabodas itu apakah dekat dengan rumah warga Bang atau bagaimana? Dari Karabodas tuh setahu saya itu nggak terlalu dekat dengan warga, tapi nggak terlalu jauh juga. Oh iya, berarti wilayahnya sedang gitu Ya. Bang ya, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Nah, untuk itu apakah sebelumnya sudah pernah dimanfaatkan Bang di daerah tersebut? Nah, saya di sana belum tahu sih. Oh, belum tahu. Oke, baik. Tapi memang di sana itu bentuknya itu seperti apa Bang? Apakah kawah gitu atau Nah, bagaimana? seperti seperti kawah gitu, bebatuan Oh, gitu. bebatuan ya. Oke. Oke, dari yang lain? Apakah ini Bang Dimas? Dari saya untuk saat ini belum ada tanggapan. Belum ada tanggapan. Oke. Dari Bang Adam? Belum ada juga. Oke, berarti sementara kita lewat dulu untuk yang Bang Ibnu. Kita lanjut ke Kata-kata dulu. ya, oke. Terus untuk yang kedua Bang Adam di sepanjang pesisir pantai gitu ya. Paling saya ingin bertanya Bang, untuk di sepanjang pesisir pantai ini tuh apakah seluruh wilayah Jawa Barat atau bagaimana Bang? Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya saja. Jadi difokuskan di Kabupaten Tasikmalaya. Nah itu tuh Bang, apakah bentuknya itu satu atau yang integrated? Misalnya tuh ada beberapa kincir angin gitu misalnya, karena menggunakan angin. Beberapa, oke. Karena tadi kan disebutkan untuk penerangan lampu jalan, apakah itu ukurannya sedang, kecil atau besar gitu Bang? Paling cukup untuk menerangi sepanjang jalan di pesisir Tasikmalaya. Oke, berarti yang ukuran kecil sampai sedang gitu Bang. Menengah. Sampai menengah. Dari yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan ke Bang Adam? Seperti misalnya potensi anginnya gitu yang ini atau gimana? Oh iya, saya tuh ingin menanyakan, bukannya kan kalau di pesisir pantai itu anginnya tuh berubah-ubah agak stabil gitu. Apakah bakal cocok apa gimana gitu? Belum tahu sih, soalnya di sana kan kalau di daerah pesisir kan Ya. Iya. biasanya anginnya cukup kuat, tapi saya tidak tahu apakah stabil atau tidak. Oh ya, mungkin karena peralihan angin muson gitu ya, angin muson barat dan timur gitu ya, per 6 bulan gitu ya. Oke. Kalau dari Bang Dimas, apakah ada tanggapan? Kalau dari saya mungkin dalam hal teknis ya. Iya. Ini untuk pengukurannya gitu kan. Apakah akan dilaksanakan pengukuran sekali dalam sekali jalan ataukah
akan ada pengukuran berkelanjutan, mengingat ini lokasinya yang memang cukup harus dipertimbangkan. Jadi apakah kita cuma sampling ataukah continue gitu? Misalnya kita lihat dulu data setahun atau data bagaimana gitu. Sampling aja. Sampling ya. Oke. Oke. Dari Bang Iwan dan Bang Ibnu, apakah ada tanggapan? Cukup terwakilkan. Oke, baik. Jadi bagaimana menurut teman-teman statusnya, apakah Masih perlu dipertimbangkan. pertimbangkan? Berarti belum seperti yang pertama ya. Berarti yang ini kita tangguhkan dulu karena memang kurang. Ya. Untuk yang sekarang yang ketiga dari Bang Iwan, untuk dataran tinggi Dieng, apakah ada masukan ataupun sanggahan dari teman-teman? Terlalu jauh sih ya. Ya, terlalu jauh ini. Oke, berarti terlalu jauh ya. Karena kita berada di Jawa Barat juga dan beberapa kilometer ya sana. Iya. Ya memang sih yang pertama itu memang jauh. Yang kedua, kalau menurut saya dataran tinggi Dieng itu terlalu lereng gitu bang. Jadi terlalu banyak pepohonan, terlalu banyak. Jadi tidak ada dataran yang ratanya gitu kan. Kalau misalnya kayak di Bandung tuh setidaknya ada tanah yang walaupun tinggi tapi dia tuh masih ada tanah yang bisa yang ratanya gitu ya. Berarti Ya. Oke, dari yang lain bagaimana? Apakah ada tanggapan lain? Dicukupkan. Oke, berarti untuk seterusnya bagaimana? Apakah tidak setuju ya? Benar-benar fix tidak setuju ya. Oke. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Untuk yang Bang Yuga, yang Bang di Cipatuja. Cipatuja. Nah, untuk di Cipatuja sendiri, teman-teman bagaimana ini tanggapannya? Apakah cocok gitu ataukah gimana? Ataukah sebelumnya itu yang pertama saya mau tanyakan dulu gitu bang. Di Cipatuja itu kondisi tanahnya itu seperti apa? Apakah landai? Apakah sedikit curam gitu atau bagaimana? Setahu saya landai, soalnya juga di pesisir pantai gitu. Oh iya, pesisir pantai. Nah, paling bang karena di pesisir pantai yang saya khawatirkan itu adalah korosi karena angin laut yang mengandung garam gitu bang paling. Masih perlu dipertimbangkan lagi. Nah, berarti yang teman-teman yang bagaimana? Apakah aman jika terjadi ombak besar? Kemungkinan aman-aman aja, soalnya juga agak jauh dari pantainya. Oh iya, berarti ngambil space sedikit jauh gitu ya. Tapi memang dekat pantai berarti kan? Nggak terlalu dekat juga, tapi kemungkinan ada 5 menit lah ke pantai gitu. Oke, berarti ada jarak lah ya. Oke, dari Bang Dimas. Ya, dari saya dari segi teknisnya ini pengukurannya sendiri apakah akan dilaksanakan secara sampling seperti sebelumnya atau akan ada pengukuran secara berkala? Kalau untuk pengukuran belum kepikiran ya, nggak tahu mau gimananya. Ya, paling kalau dari saya pribadi gitu bang ya, yang dikhawatirkannya itu korosinya gitu bang, karena kan udara yang atau angin yang ada di dekat pantai itu mengandung garam ya gitu kan. Jadi takutnya itu malah memperpendek umur dari si alatnya gitu dari PLTS-nya gitu kan. Jadi gimana teman-teman, statusnya apakah mau ditinjau ulang atau bagaimana? Menurut saya kalau buat nyari cepatnya mending udah di skip aja gitu karena biar apa ya? Iya, oke. Jadi yang ditahukannya yang benar-benar kuat aja. Kita lanjut ke yang selanjutnya di mana yaitu saya di situ Cilenca. Situ Cilenca sendiri itu berada di Kabupaten Bandung gitu bang posisinya. Di situ itu posisinya memang berada di atas sedikit di atas gunung gitu. Jadi posisi yang memang tinggi gitu. Nah di situ tuh kenapa saya memilih di sana karena dengan iklim yang dingin gitu kan, dengan iklim yang dingin dan juga di atas air yang secara terapung, itu tuh saya tuh ingin melihat bahwa
seberapa lama sih umurnya bertambah gitu kalau misalnya menggunakan cara seperti itu gitu kan. Karena kan kemarin kita di kelas diberitahukan bahwa ditaruh di atas air itu supaya dia itu lebih tidak panas gitu. Dia tidak rusak karena hal tersebut bisa memperpendek umur kalau kena panas. Makanya ketika diapungkan di atas air dan juga dengan tempat yang iklim yang dingin gitu kan, saya berharap bisa memperpanjang umurnya gitu. Tapi kalau misalnya dari teman-teman sendiri bagaimana tanggapannya? Eh, izin. Boleh? Dari saya sendiri terkait ini ya, kita kan jika di daerah ditempatkan di perairan, untuk penempatannya sendiri atau instalasi pemasangannya itu apakah akan mudah atau tergolong sulit itu untuk instalasinya. Dan juga karena tadi menyangkut dengan korosif ini ya, ketahanan perangkat berarti maksudnya. Nah, itu apakah kita akan menentukan batas waktu gitu yang cukup ideal, apakah untuk pengujian apakah si alatnya dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu atau tidak? Oke. Sebelumnya saya izin menjawab, mungkin karena kita bisa mengambil contohnya dari yang di mana itu tuh ya? Bukan yang terapung tuh di Cirata. Nah kan di Cirata juga sama kan sudah dipasang, sudah dilihat itu kan bahwa memang ya untuk pemasangan bisa dibilang dibilang lebih sulit enggak, tapi dibilang lebih gampang pun tidak gitu kan. Cuman untuk umur kalau kita lihat dari Cirata gitu itu kan sedang pengujian juga gitu kan. Dari situ setidaknya kita bisa menjadikan itu sebagai sampling gitu bang. Jadi kita tidak berdiri sendirilah gitu caranya gitu. Untuk ketahanan sendiri, kalau melihat Cirata harusnya bisa tahan sih bang. Tapi asal dengan maintenance yang bertahap. Boleh. Dari yang lain, apakah ada yang mau Menurut saya bagus, bisa dipertimbangkan juga, mungkin tinggal menunggu dari Dimas. Bang Adam? Cukup. Oke, cukup. Cukup. Oke. Jadi seterusnya bagaimana putusannya? Masih bisa dipertimbangkan dengan Seperti ini. Yang lain. ini boleh. Yang terakhir dari Bang Dimas. Dari saya, baik izin menyampaikan. Untuk saya sendiri kan mengusulkannya di daerah Gunung Galunggung ya, terutama untuk jenis biotermal. Nah, menurut saya secara ini potensi daya itu cukup bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan energi panas bumi ini tergolong stabil gitu dari waktu ke waktunya. Nah, kemudian dari sisi pengukuran ya, pengukuran dapat dilakukan secara sampling menurut saya dikarenakan tadi ya energinya itu cukup stabil. Jadi menurut saya dilakukan pengukuran sekali saja itu sudah cukup untuk waktu yang panjang. Kemudian dari sisi teknis instalasinya itu menurut saya memang cukup berat ya. Namun menurut saya masih layak untuk dipertimbangkan begitu. Oke, baik. Untuk teman-teman, apakah ada sanggahan atau pertanyaan pada Dimas? Bang Iwan? Paling dari saya sih benar tadi ya terkait pemasangan instalasinya itu menurut saya itu pasti berat ya kalau emang memilih di sana gitu. Itu sih paling dari saya. Bang Ibnu yang juga biotermal bagaimana? Menurut saya aman-aman aja sih, masih bisa dipertimbangkan. Mungkin masih Paling bang karena sama-sama biotermal gitu kan, ini kan mungkin kita bisa melihatlah datanya gitu nanti apakah yang lebih baik yang mana gitu. Soalnya biotermal kan sendiri itu bergantungnya dengan
kemampuan alam itu sendiri gitu kan untuk mengeluarkan panas gitu kan. Nah, yang kita perlu tahu itu apakah ketika kita membuat sumur galian yang uap untuk mengalirkan uapnya, apakah di situ tuh akan tahan seberapa lama gitu. Paling itu saja sih Bang. Soalnya kan kalau misalnya yang seperti yang di mana? Yang biotermal tuh yang Kamojang kan ketika misalnya satu sudah mati, dia tuh ketika kita gali lagi di lubang galian yang baru itu tuh langsung bakal tetap ada gitu. Nah, potensi seperti itunya gitu Bang yang dikhawatirkan dari biotermal sendiri gitu. Buat yang Bang Ibnu dan juga Bang Dimas gitu. Oke, karena statusnya tadi ini apakah mau dipertimbangkan juga atau bagaimana? Teman-teman? Baik, kalau begitu izin meninjau ulangnya berarti Ya. untuk status gagasan dari Bang Ibnu berarti untuk sementara akan ditangguhkan dulu. Nah, berarti sekarang untuk yang ini yang ditangguhkan ada berapa? Ini total 5 ditangguhkan dan 1 tidak disetujui. Oke, mari sekarang kita mulai diskusi untuk menentukan pilihan gitu ya. Kita lihat dulu dari kemungkinan gitu ya. Apa namanya tuh yang pertama yang panas bumi. Panas bumi itu kan yang pertama datanya gitu ya, data dan juga potensinya. Apakah bakalan bisa apakah sumber galian itu akan bertahan lama kah atau bagaimana gitu ya. Soalnya memang kalau untuk sumber galian panas bumi itu ya balik lagi ke potensi si alamnya itu sendiri gitu. Seperti yang kita lihat kemarin di Kamojang bahwa ketika kita gali dan mati misalnya itu tuh ketika buat galian baru akan muncul gitu. Nah, ditakutkannya itu karena ini kan kita baru ya. Itu tuh datanya belum ada gitu baik di yang Bang Ibnu maupun Bang Dimas gitu. Dengan teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada ketidaksepahaman seperti saya juga atau bagaimana? Bagaimana? Untuk juga Iwan dulu. oh iya. Lempar-lempar. Iya. Menurut saya juga sepandangan sama Bang Rijal gitu. Hal-hal itu. Emang itu kan galian nanti masuknya itu nanti ya merusak apa enggak Bang? Ya bakal dibilang merusak sih ya bakal masuk ke dalam. Cuman kan? ya. Cuman maksudnya tuh kan ya nanti tuh begitu digali nanti kan bakal ditutup lagi. Cuman maksudnya tuh itu tuh nggak akan dalam waktu yang singkat gitu. Paling dari saya sih lewat dulu aja. Betul. Kan itu teh dari dulu. Ya. Kalau ada berarti terdapat si uap panasnya. Ya. Si uap panasnya itu kan beberapa tahunnya. Ya. Nah, apakah dalam beberapa tahun tersebut bisa dilakukan penelitian untuk mencari titik-titik yang potensial lagi? Potensial gitu ya. Jadi maksudnya kan berarti memerlukan waktu dan data yang panjang gitu ya nggak bisa ya. Jadi bagaimana untuk biotermal? Benar, kawan-kawan. Dari saya sih bandingin lagi sama yang masih di. Oke, berarti kan ini kan pilihannya ada Surya 2, Bayu 1, sama 2 biotermal. Nah, untuk untuk Surya sendiri kan kita sudah punya data matahari ya dari ini juga kan dari pertama matahari yang ada yang di Indonesia. Terus kita juga punya misalnya perhitungan curah hujan, perhitungan juga sudah ada. Jadi datanya itu sudah siap gitu. Cuman yang di PR-kan itu adalah kalau yang saya itu karena di tengah posisinya diapungkan. Kalau untuk saya itu karena gampang korosi ya karena di pinggir pantai juga. Mungkin itu.
Ya. Jadi kita juga punya yang Surya juga kan karena tempatnya yang ditaruh di Apung kan dan juga yang dekat laut. Jadi kita juga punya kelemahan gitu Bang. Untuk ininya. Sama-sama punya kelemahan. Iya. Untuk Bang Adam sendiri yang di Kalau dari saya supaya tidak tahu itu arah anginnya atau stabil tidak gitu. Sama eh, sama apa lagi ya paling ini ya kuat anginnya gitu ya Bang. kuat anginnya ditakutkan kurang cukup gitu atau terlalu ini bisa merusak sih. Oke. Berarti kalau misalnya ini dari abang-abang sendiri gimana? Apa untuk ini? Berarti kan ini sudah melihat gitu kan kondisinya gitu kan. Paling bisa kita vote gitu kan mulai sekarang karena sekarang sudah dijabarkan kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai ke tahap yang terakhir yaitu voting di mana ini kan yang akan menentukan di mana siapa yang diambil gitu kan. Oke, kita putar dari Bang Ibnu untuk yang memilih Bang Ibnu, boleh acungkan tangan? Mungkin nggak ada ya. Ya. Lanjut aja Berarti langsung ke Bang Adam. tereliminasi. Tereliminasi. Untuk yang Bang Adam, yang Bayu, Mungkin sebelum dari kebagi ya. dari Bayu itu karena emang dari segi arah angin yang tidak menentu ya. Lihat juga dari alam mungkin dari saya sih skip aja menurut saya. Lebih baik skip Ya. ya. Tapi kecuali emang kita bisa ada alat ya gitu buat menstabilkan gitu. Pas misal kata yang bisa menjadi energi listrik itu berapa kecepat anginnya berapa gitu apa aja gitu. Kayak gitu sih. Jadi mari kita mulai vote untuk Bayu. Mulai 1, 2, 3. Belum ada tidak ada yang memilih Bayu. Oke, Lanjut aja langsung. kita lanjut ke Iwan. Iwan. Iwan ini memang sudah dieliminasi dari awal. Oke, berarti yang Mungkin kita bisa coba untuk simplifikasikan aja terkait ininya, terkait jenis energinya saja. Soalnya kan untuk geothermal tereliminasi dan juga untuk Bayu juga. Berarti sekarang tinggal yang potensi panel surya. oh, oke boleh. Dari persimpat berarti yang Dimas mau langsung dikat juga atau gimana? Iya, Langsung dikat aja. Berarti sekarang penentuannya cuman di yang terapung atau dekat Ya. pantai. Oke, kalau misalnya melihat dekat pantai sih saya sejujurnya lebih banyak di dekat pantai sih soalnya kalau yang saya itu masih benar-benar baru tahap awal gitu. Yang kayak di Cirata tuh kan baru pemasangan ya, belum ada data resminya gitu. Sedangkan untuk yang dekat laut sudah banyak gitu. Mungkin menurut pendapat saya lebih baik kita juga di dekat pantai sih. Oke, kita mulai. Yang mendukung untuk Yuga apa? Boleh diacungkan tangan? Untuk Yuga. Berarti Yuga berapa? 3. 4. 1, 2, 3, 4. Berarti yang sisanya ini bagaimana? Rijal berartinya. Oke. Oke, berarti 4 melawan 2 ya. Berarti sudah mutlak menang dari Bang Yuga. Jadi simpulannya Mas boleh dibacakan? Izin untuk membacakan dulu terkait gagasan dari Bang Yuga. Bang Yuga mengusulkan untuk pemasangan energi surya yang berlokasi di Cipatujah dengan alasan ilmiah memiliki potensi radiasi matahari yang cukup besar dengan pemanfaatan energi untuk sumber energi baru untuk rumah warga yang lebih mandiri. Dan juga tadi terkait beberapa pertimbangan juga salah satunya mungkin dari Bang Rijal terkait lokasinya yang berada di daerah pesisir pantai. Mungkin apabila ada yang ingin menambahkan terkait alasan kenapa opsi dari Bang Yuga ini dipilih gitu. Itu yang milih aja. Oh iya. Berarti mungkin kita inilah gitu ya kita apa namanya kita persingkat aja. Jadi alasan memilihnya karena memang data yang dimiliki untuk penelitian di dekat pantai itu lebih banyak dibanding yang terapung gitu. Itu saja sih.
rasanya. Fiksasi aja. Fiksasi berarti oke, baik, sebagai penutup terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini. Jadi kita putuskan bahwa kita akan mengambil tempat penelitian yaitu di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu lebih tepatnya di Cipatujah. Oke. Seperti itu untuk seperti itu. Oke. Dengan demikian kita tutup diskusi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.